Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Zana Najwa dengan NIM 2504010002. Nah, saya dari mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Araniri Banda Aceh. Nah, jadi hari ini saya bakal membahas 10 soal tentang analisis terkait etika komunikasi Islam. Nah, yuk kita bakal dengar pembahasannya apa aja. Selamat menonton. Nah, jadi kalau kita bahas dari sisi ilmu komunikasi Islam, unsur dari kasus ini tuh rusak semua. Karena yang pertama, si komunikatornya ini, dia tuh nggak amanah, asal sebar aja tanpa tahu apa fakta dari kasus tersebut. Nah, terus yang kedua, adanya pesan yang bermasalah. Nah, jadi pesannya ini tuh kalau salah jadi fitnah, tapi kalau benar sifatnya itu jadi menjatuhkan. Nah, terus selanjutnya media sosial ini dibuat jadi tempat untuk menumpuk dosa secara massal. Selanjutnya para masyarakat ini mereka tuh jadi bingung apa sih kebenarannya dan bisa menimbulkan akibat yang membuat perpecahan umat atau terjadinya fitnah ke si ulama tersebut. Alasan biar masyarakat tahu itu tidak membenarkan cara yang salah. Kita di hadapan Allah pasti menanggung segala perbuatan dan apa yang telah kita sebarkan. Kalau kita salah menyebar, kita bakal dapat 2 dosa. Nah, yang pertama ada dosa jariyah, di mana selama video itu masih terus disebarkan, dosa itu masih tetap ada. Dan yang kedua yaitu dosa sesama manusia, yaitu yang dimana selama kita belum pernah meminta maaf langsung kepada ulama tersebut, dosa itu tidak bisa dimaafkan. Nah, menurut saya gimana sih solusi yang dapat kita lakukan supaya kita nggak salah menyebarkan video? Yang pertama, kita bisa melihat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu yang dimana kita tuh disuruh tabayun, check and recheck. Kita bisa pegang 3 prinsip. Yang pertama yaitu saring sebelum kita sharing. Nah, jadi kalau emang video itu sifatnya seperti menyebar fitnah, ada bagusnya kita lihat dulu nih dari diri kita sendiri nih. Jangan langsung asal sebar, cuman buat pentingin viralnya aja. Terus yang kedua ada yang namanya cek dulu. Nah, cek dulu ini kita bisa lihat dulu ini tuh editan kah, atau AI, atau cuman potongan. Jadi jangan langsung disebarin aja gitu. Terus selanjutnya simpan kalau emang video ini tuh bisa menimbulkan kayak perpecahan gitu. Nah, ada baiknya video ini tuh kita simpan di HP kita sendiri, nggak usah kita tindak lanjutkan lagi. Selanjutnya kita bakal melihat apa perbedaan pendekatan gaya barat sama yang gaya Islam. Kita bakal ngambil contoh kasus judi di kalangan masyarakat. Nah, kalau pendekatan gaya barat ini, dia itu lebih berfokus sama hasil dan juga logika. Jadi dia itu lebih menerapkan data-data, contohnya dipaparkan apa aja ancaman hukum dari berjudi, terus apa dampak dari melakukan judi. Nah, dia tuh menuntut hasil yang lebih cepat untuk ketertiban masyarakat juga. Tapi efeknya itu masyarakat gak semuanya langsung berubah. Sedangkan gaya yang Islam ini dia itu lebih ke dengan dari hati dan juga proses yang langsung tapi lama dia. Karena dia itu menerapkan yang namanya ada berkata jujur, terus lembut dan gak menghakimi. Jadi efeknya itu masyarakat lebih gampang menerima dan juga mereka itu berubah langsung dari hati tanpa ada merasa terancam atau disudutkan seperti itu. Selanjutnya kita bakal lihat apa perbedaan dari yang gaya barat sama yang gaya Islam. Nah, sebenarnya dari kedua ini tuh punya plus minusnya masing-masing. Kalau gaya barat itu dia sebenarnya lebih cepat dan datanya juga akurat, serta lebih pintar dalam menganalisis di era modern ini dan digital juga. Nah, sedangkan si dakwah Islam ini dia tuh masuk untuk memadukan si
Gaya barat tadi, dia tuh masuk dengan melalui hati. Jadi sebenarnya dari kedua gaya ini kita itu nggak perlu mengadu mereka satu sama lain, melainkan harus dibikinnya kolaborasi untuk dakwah di masa modern ini supaya lebih berjalan dengan lancar. Karena sebenarnya dakwah yang berhasil itu bukan cuma dakwah yang sampai ke telinga saja, tetapi dakwah yang memang langsung membuat seseorang itu berubah tanpa adanya paksaan. Nah, jadi siapa saja memang bisa membuat konten. Tapi kalau kita lihat dari segi sudut pandang yang barat, mereka itu lebih memfokuskan utamanya yaitu kepada kebebasan total, mengejar viral, dan mencari keuntungan melalui permainan algoritma. Nah, sedangkan yang Islam ini mereka menganggap komunikasi itu sebagai tempat untuk beribadah dan mencari informasi yang benar-benar bisa disebarkan tanpa adanya fitnah atau hal-hal yang menjadi komunikasi itu buruk. Nah, kalau di komunikasi Islam ini kita punya 3 rem. Yang pertama ada tabayun, yaitu cek dulu, terus ada qaulan sadidah, qaulan balighah, dan selanjutnya ada ma'rufah. Nah, ini tuh penting banget ketiganya di komunikasi Islam. Tapi sayangnya kalau kita lihat dengan kehidupan sekarang, orang-orang itu lebih condong ke yang barat karena mereka itu lebih mementingkan yang namanya viral, terus keuntungan dibandingkan informasi yang benar-benar fakta. Kondisi ini tuh juga diperparah karena adanya era yang namanya pasca kebenaran, yang dimana opini dan emosi seseorang itu lebih penting dibandingkan fakta yang benar-benar sudah nyata adanya. Nah, makanya kita itu dipentingkan adanya prinsip yang namanya tabayun, yaitu harus mengecek dulu apakah itu benar nggak sih beritanya itu. Jangan asal cuman karena ya udah yang penting viral gitu. Jadi, ketiga tokoh ini sepakat bahwa teori komunikasi barat itu memang terlalu kaku, hanya mengajar materi dan mengabaikan agama. Menurut mereka, teori barat ini tidak cocok untuk budaya muslim di timur karena komunikasi itu seharusnya membangun keharmonisan, bukan sekedar alat untuk memanipulasi atau mempengaruhi orang lain. Terus yang kedua, perbedaan fokus. Nah, yang pertama ada Hamed Maulana. Dia itu mengkritik monopoli informasi dan teknologi oleh negara maju yang menyudutkan negara berkembang. Terus yang kedua ada Zil Nawas. Dia itu menolak memisahkan ilmu komunikasi dari nilai ketuhanan dan tauhid. Terus yang ketiga ada Jalaluddin Rahmat. Dia itu mengkritik cara bicara egois dan menawarkan komunikasi yang lebih santun dan menyentuh hati. 3 alasan kritik kenapa si Jalaluddin ini dia tuh paling pas ya di era medsos ini. Karena zaman sekarang tuh kan penuh dengan hoax dan cyberbullying dan komentar kasar demi mengejar viral dan keuntungan pribadi ya. Nah, kritik Jalaluddin ini menjadi solusi instan lewat etika Islam seperti qaulan sadida, terus adanya qaulan ma'rufah. Nah, intinya tuh tokoh lain tuh mengkritik sistem, sementara si Jalaluddin ini tuh langsung mengobati hilangnya akhlak netizen saat ini. Jadi, narasumber dalam diskusi mazhab ini tuh dia melanggar etika komunikasi Islam karena kenapa? Yang pertama, dia berbicara kasar dan yang kedua dia merendahkan kelompok lainnya. Ada 4 pelanggaran yang dilakukan di sini. Yang pertama, dia melanggar etika dialog. Nah, terus selanjutnya dia juga melakukan yang namanya merusak adab musyawarah. Terus selanjutnya ada intoleran terhadap ikhtilaf dan yang terakhir tidak meneladani sikap Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya tindakan ini tuh merusak persatuan, yang dimana seharusnya etika komunikasi ini dia jadi damai, tapi sebaliknya malah dapat membuat yang namanya perpecahan kelompok. Kalau ditanya apakah teori barat ini cuma mementingkan pesannya itu sampai dan efektif saja, mungkin dulu iya. Karena teori barat ini sebenarnya dia lebih terkesan kaku. Kenapa? Dia itu cuma mementingkan pesannya ini sampai atau enggak, tanpa peduli ini pesannya itu benar, jujur, atau cuma berita hoax aja. Nah, sedangkan di komunikasi Islam itu dia tuh komunikasi dianggap sebagai ibadah dan ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan khawatir, di masa sekarang ini udah banyak banget teori barat itu yang
dia tuh udah mementingkan juga yang namanya kejujuran, terus juga gimana caranya menghormati perbedaan pendapat juga. Jadi di era sekarang itu sebenarnya lebih penting yang namanya menggabungkan keduanya ini. Karena kalau di era sekarang kita cuma mementingkan yang namanya keuntungan seperti mendapat views, like, ataupun cuan, nah itu tuh nggak cukup juga. Sedangkan bekal kita di akhirat nggak ada. Yang ada kita di akhirat malah dapat tuntutan. Kenapa kita malah menyebarkan berita-berita yang tidak fakta gitu. Nah jadi sebenarnya kayak kritik dari para ulama ini sangat bagus dan juga harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari media sosial sekarang, sebenarnya kebebasan berpendapat itu seru dan asik. Karena kenapa? Kita bisa lebih dengan luas gitu melakukan sharing terhadap informasi yang kita dapat. Tapi kalau dibilang udah sesuai belum sama komunikasi yang dalam prinsip Islam, tentu saja nggak sepenuhnya sesuai. Karena kenapa? Karena kalau di media sosial kan orang-orang itu lebih bebas ya berpendapat. Kadang mereka itu masih banyak yang belum menerapkan sifat-sifat wajib Nabi, yang contohnya seperti amanah, karena nggak semua orang itu bisa amanah memberikan informasi yang betul. Kadang masih banyak orang yang lebih suka memberikan berita hoaks. Kenapa? Karena itu lebih cepat tersebarnya. Terus yang kedua, kurangnya sifat tablik. Yang awalnya kita itu mengajak kepada hal yang baik, tapi ini malah sebaliknya. Kadang ada hal-hal yang ngebuat malah kita tuh terjerumus memfitnah orang, menggibahi orang gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya sifat fatanah alias kecerdasan emosional. Nah, sebenarnya netizen Indonesia nih gampang banget kepancing emosi dia. Mereka tuh kadang kalau ngetik di kolom komentar suka asal-asalan tanpa mikir apa sih efek jangka panjang dari komentar yang mereka tulis di situ. Nah, terus selanjutnya kurangnya yang namanya sifat jujur atau sidik. Kebanyakan orang-orang itu yang penting wah viral nih gitu, tanpa tahu itu tuh sebenarnya berita hoax kah atau AI mungkin. Karena kan di zaman sekarang juga AI itu terlalu mirip ya sama realita kehidupan gitu. Kadang orang-orang juga salah paham sama yang namanya AI. Jadi kembali lagi yang namanya pentingnya sifat tabayun, yaitu kita harus check and recheck. Sebelum kita tuh kebelet banget pengen ngepost sesuatu, nah bagusnya kita cek dulu nih, biar kita tuh nggak kepalang rugi. Udah rugi di akhirat, rugi juga di dunia, ya kan? Nah gitu, daripada nanti tiba-tiba dihujat. Nah, ada bagusnya kita memang selalu menerapkan prinsip tabayun. Jadi, ketika ada seorang influencer yang sengaja memberikan berita hoax hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apalagi cuan, nah itu tuh sebenarnya dia sudah melanggar yang namanya komunikasi Islam yang benar. Nah, karena dia tuh sebenarnya kan punya banyak followers nih, kenapa harus mengecewakan para followersnya ini? Dia tuh seharusnya amanah. Nah, solusinya tuh apa biar tidak terjadi seperti itu? Yang pertama harus ada rem sendiri. Nah, jadi kita tuh punya yang namanya batas atau yang namanya tuh kayak cek lagi gitu. Jangan mentang-mentang kita influencer supaya dapat keuntungan kita langsung memberikan apa saja berita yang tidak jelas. Nah, kalau memang sudah terlanjur, kita tuh bisa yang namanya minta maaf dan klarifikasi. Di hubungan teori Barat dan Islam ini sebenarnya mirip-mirip ya, cuman teori Barat ini dia itu lebih berfokus kepada ilmiah dan teknisi. Sebenarnya tidak salah teori Barat ini, tapi teori Islam ini membantu menutupi kekurangan dari teori Barat itu yang tidak ada seperti tentang agamanya. Nah, dibantu sama teori Islam ini. Jadi teori Barat ini tidak salah, tapi yang menentukan benar salahnya adalah bagaimana cara kita menggunakan teori tersebut. Nah, ada bagusnya teori kedua ini tuh saling disatu padukan supaya lebih bagus lagi dalam menyampaikan komunikasi. Jadi, kasus pembubaran paksa ibadah di gereja GMS Bantul oleh sekelompok massa kemarin jelas memang melanggar etika Islam ya. Karena mereka ini melanggar yang namanya prinsip tabayun, tidak mengecek dulu faktanya apa. Padahal faktanya gereja ini memang sudah memiliki surat izin untuk melakukan ibadah.
Nah, solusinya apa? Islam kan memang sudah mengajarkan yang namanya toleransi lewat prinsip lakum dinukum waliyadin, yang dimana kita tuh tidak boleh ganggu non-muslim yang hidup damai berdampingan bersama kita. Nah, dan bagusnya juga apa-apa harus dicek dulu ya, jangan langsung main hakim sendiri.